Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa safi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tammim bil khair, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, dengan izin dan ridha Allah subhanahu wa ta'ala, siang ini kembali kita dapat bertemu, berjumpa dan bersilaturahmi di dalam satu majlis yang insya Allah majlis ini penuh dengan rahmat dan barakah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan insya Allah mudah-mudahan dengan sebab silaturahmi kita insya Allah menjadi wasilah Allah panjangkan umur kita, Allah murahkan rezeki kita, dan hidup penuh dengan keberkahan sebagaimana janji dari Nabi Muhammad, man ahabba ayyubsata lahu fi rizkihi wa yunsa'a lahu fi atharihi falyasil rahimah. Barang siapa yang ingin diluaskan dan diberkahkan rizkinya, dan barang siapa wa yunsa'a lahu fi atharihi, dan barang siapa yang ingin dipanjangkan dan diberkahkan umurnya, falyasil rahimah, maka hendaklah dia bersilaturahmi. Mudah-mudahan silaturahmi ini menjadi sebab Allah berkahkan hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Mari sama-sama kita lanjuti kajian kita, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Wa'lamu annallaha ta'ala la yastajibu du'a min qalbi ghafilin lahi. Rawahu Tirmizi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis selanjutnya, yakni hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, dan didapatkan ini hadis dari salah seorang sahabat Nabi yang bernama Abu Hurairah. Satu nama kunyah, panggilan daripada sahabat Nabi yang bernama Abdurrahman bin Sakhar ad-Dawsi. Kita lebih kenal, lebih familiar dengan nama panggilannya daripada nama aslinya. Padahal nama aslinya itu Abdurrahman bin Sakhar ad-Dawsi. Sementara nama kunyahnya, nama panggilannya adalah Abu Hurairah. Ya, kita lebih banyak kenalnya nama Abu Hurairahnya, ya. Nah, itu salah satu sahabat di antara sahabat Nabi yang paling banyak menerima hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. 5.380 hadis kurang lebih didapatkannya itu, Masya Allah. Dan satu di antaranya adalah hadis yang akan kita coba bahas pada kesempatan ini, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi Muhammad, ud'ullah, berdoalah kamu kepada Allah. Doa adalah sebuah ungkapan, permintaan, permohonan kita kepada Allah sebagai bentuk kelemahan kita sebagai manusia, sehingga kita meminta dan memohon kepada Zat yang Maha Kuasa, yaitu Allah. Dan kita dianjurkan untuk berdoa karena Allah sendiri berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Berdoalah kamu kepadaku, niscaya aku akan kabulkan doa. Nah, ini ayat dan firman Allah, bahkan merupakan sebuah pernyataan Allah. Kita dianjurkan untuk berdoa, dan doa itu pasti dikabulkan, ya, kata Allah. Masya Allah. Jadi kita manusia adalah insan yang lemah. Kita manusia adalah insan yang dhaif,
yang tidak punya kekuatan dan kemampuan, bahkan tidak ada kesempurnaan dalam diri kita. Kita butuh zat yang lebih kuasa, yang lebih segala-galanya. Oleh karenanya ketika kita mengalami suatu masalah, ada kekurangan dalam hidup dan kehidupan kita, kita butuh yang menolong kita, dan permintaan itulah yang disebut dengan doa. Ungkapan untuk meminta dan memohon kepada Allah, itu yang disebut dengan doa. Dan orang yang tidak berdoa termasuk melakukan perbuatan maksiat. Sebab kata Nabi, tarkud doa maksiatun. Meninggalkan doa termasuk perbuatan maksiat. Jadi kalau ada orang yang tidak mau berdoa, maka dia telah berbuat maksiat. Kenapa? Sombong. Sudah tahu dia lemah. Sudah tahu dia manusia tidak punya kekuatan apa-apa. Doa nggak mau, tapi hidup ngeluh. Nah, kalau tidak mau berdoa jangan mengeluh. Dikasih sakit, dikasih musibah, bencana. Kalau kita pernah ngeluh nggak Pak? Halo? Nah, kita butuh doa, tempat sandaran kita. Kata Nabi, ud'ullah, berdoalah. Tapi Nabi lanjutin, wa antum muqinuna bil ijabah. Di dalam berdoa itu kamu harus yakin bahwa doa itu akan dikabulkan oleh Allah. Tidak boleh dalam doa kita penuh dengan keraguan. Ini kira-kira doa gue diterima apa enggak ya? Ini kira-kira doa gue dikabulin apa enggak ya? Selama kita ragu dengan doa kita, Allah sendiri yang mengatakan, apa kata Allah? Ana inda zonni abdi bi. Aku ini tergantung daripada prasangka hambaku, kata Allah. Jadi kita tidak boleh ada keraguan. Doa akan dikabulkan oleh Allah. Tapi kalau seandainya dalam hati kita ada keraguan, kata Nabi, wa'lamu, ketahuilah oleh kamu sekalian, annallahu ta'ala, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, la yastajibu du'a, tidak akan menerima doa daripada seorang hamba min qalbin ghafilillahin. Sesungguhnya kata Nabi Muhammad, ketahuilah oleh kamu semua, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menerima, tidak akan mengabulkan doa dari hati yang tidak khusyuk dan hati yang lalai. Doa dikabulkan oleh Allah, karena itu janji Allah. Tapi ada perkara-perkara yang dapat menyebabkan doa itu tidak dikabulkan oleh Allah. Bukan ayatnya yang salah. Paham maksudnya nih? Bukan ayatnya yang salah. Kalau itu memang janji Allah, mustahil Allah mengingkari janjinya. Tapi kenapa kok doa itu tidak dikabulkan? Jangan kembalikan ke Allah, tapi sebab itu kembalikannya kepada siapa? Kepada diri kita. Kepada diri kita. Kenapa? Satu di antaranya ada keraguan dalam diri kita, kata Nabi Muhammad. Doa ragu, maka Allah tidak akan mengabulkan doanya. Sekalipun itu doa dibaca di hadapan Ka'bah misalnya, Masya Allah. Doa ini kan sering saya sampaikan itu, ada tempat yang mustajab, ada waktu yang mustajab. Ada tempat yang mustajab, ada waktu yang mustajab. Kalau tempat yang mustajab, tidak semua tempat yang ada di belahan bumi ini menjadi tempat yang mustajab, tidak. Tidak semua tempat-tempat yang ada di muka bumi ini menjadi tempat-tempat yang mustajab. Tidak. Ulama mencoba memberikan gambaran itu, tempat-tempat yang mustajab 3 pada umumnya. Mekah, Madinah, Aqsa. Ini hanya yang menjadi tempat yang mustajab. Mekah, dia menjadi tempat yang mustajab. Kenapa? Karena di situ ada Baitullah, ada Ka'bah. Di Ka'bahnya saja itu berapa banyak tempat yang mustajab di Ka'bahnya saja. Selain daripada Ka'bahnya itu, ada Hajarul Aswad, ada Maqam Ibrahim, ada Hijir Ismail, ada Rukun Yamani, ada Babul Ka'bah, ada pintu Ka'bah,
ada multazam antara Hajarul Aswad dengan pintu Ka'bah. Ada lagi Bi'ru Zamzam di bawahnya itu, Masya Allah, sumur Zamzam. Ini tempat-tempat yang mustajab. Di Madinah ada yang namanya Raudhah. Sampai-sampai dituliskan di situ ada hadis ma baina baiti wal mimbari raudhatun min riyadhil jannah. Nah, itu kalau kita datang ke sana kelihatan di pintu, pas pintu gerbangnya itu Raudhah, samping rumahnya Nabi Muhammad SAW. Ada yang belum umroh di sini? Halo? Ada? Kalau yang belum haji? Saya doain mudah-mudahan biar berangkat haji, biar berangkat umroh. Masya Allah. Mau nggak? Maaf nih, kalau dibayarin mau nggak? Mau. Sama, saya juga mau kalau dibayarin. Nah, itu tempat-tempat yang mustajab. Hanya itu Mekah, Madinah, Aqsa. Selain daripada itu tidak ada tempat yang mustajab. Yang ada apa? Waktu yang mustajab. Yang ada hanya waktu-waktu yang mustajab. Indonesia tidak ada tempat yang mustajab. Yang ada hanya apa? Waktu yang mustajab. Nanti banyak ketemu nih di hadis-hadis. Apa waktu-waktu yang mustajab itu mana? Bainal azan wal iqamah. Antara azan dan qomat. Ini waktu yang mustajab ini. Makanya dikasih jeda, Pak. Antara azan dengan qomat. Jangan buru-buru. Manfaatin itu waktu untuk kita berdoa. Karena di situ adalah waktu yang mustajab. Kalau di sana, di Mekah sana, di masjid-masjid Madinah, kalau kita mampir ke masjid-masjid di sana, di kampung-kampung, di tempat sana, itu selalu ada tulisan, Pak, di dindingnya, di masjid itu. Ya, farquz zaman bainal azan wal iqamah. Jeda waktu antara azan dan qomat. Zuhur 7 menit. Asar 5 menit. Maghrib 7 menit. Isya 10 menit. Subuh 15 menit. Itu ditulis tuh. Di dinding ditempelin sama pengurusnya. Ya, farquz zaman bainal azan wal iqamah. Jeda waktu antara azan dan qomat. Untuk apa? Untuk mempersilahkan orang-orang untuk isi dengan apa? Doa. Karena itu waktu yang mustajab. Ya. Di antara azan dan apa? Qomat. Nah, manfaatin itu. Habis kita sholat qabliyah. Mana lagi waktu yang mustajab? Besok. Bainal khutbatain. Di antara 2 khutbah Jumat. Kalau sembahyang Jumat itu ada berapa kali khutbah? Ada berapa kali? 2. Ada 2 kali khutbah. Nah, di antara 2 khutbah ketika khatib sedang apa? Duduk. Ketika khatib sedang duduk, di situ kita berdoa. Itu waktu yang mustajab. Kita nggak ada tempat mustajab. Yang ada hanya waktu yang mustajab. Manfaatin waktu ini. Kecuali di Ka'bah. Kalau di depan Ka'bah emang tempatnya. Dia nggak terikat sama waktu. Mau pagi, sore, siang, malam berdoa emang tempatnya. Nah, kalau kita cari waktu-waktu yang mustajab. Bainal khutbatain. Fi sulusil lail. Sepertiga malam. Bainal isyain. Antara maghrib dengan isya. Ini waktu-waktu yang mustajab. Jadi banyak keterangan-keterangan gambaran Nabi kita Muhammad SAW. Nah, kita disuruh. Nah, sekarang kita berdoa kepada Allah. Kata Nabi Muhammad, Udu'ullaha, berdoalah kamu kepada Allah. Wa antum muqinuna bil ijabah. Tapi kamu harus yakin doa yang kamu baca, permohonan yang kamu minta kepada Allah bil ijabah, yakin kalau doa kamu itu dikabulkan oleh Allah. Harus tuh, modal yang paling utama itu adalah keyakinan doa kita pasti diapain? Dikabulkan. Bahkan Nabi menegaskan, apa kata Nabi? Wa'lamu annallaha ta'ala la yastajibu du'a min qalbin ghafilin lahin. Ketahuilah oleh kamu sekalian, kata Nabi Muhammad, annallaha ta'ala, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala la yastajibu du'a,
tidak akan menerima, tidak akan mengabulkan, tidak akan mengijabah doa min qalbin ghafilin lahin, daripada orang yang berdoa tapi hatinya ragu, hatinya tidak khusyuk, hatinya lalai. Paham maksudnya? Ini dia mengerti apa enggak ini? Insya ya Rabbana. Kalau doa emang Allah janji doa pasti diapain? Dikabulkan. Allah yang bilang ud'uni astajib lakum, minta kepadaku, aku akan kabulkan doamu. Tapi ternyata ada yang menyebabkan beberapa doa-doa kita tidak dikabulkan oleh Allah. Ada nggak doa kita yang belum dikabulkan? Ada nggak? Apa yang menyebabkan? Ini satu, jangan penuh keraguan dalam berdoa. Ada kitab namanya ini, Nasaihul Ibad. Satu kitab klasik yang dikarang oleh seorang ulama yang bernama Al-Imam Al-Hafiz Shihabuddin Ahmad Ibnu Hajar Al-Asqalani. Di dalam kitab itu dituliskan tentang satu dialog. Ada seorang ulama generasi tabi'in. Tabi'in itu satu generasi sesudah sahabat. Dia nggak pernah ketemu sama Nabi, tapi ketemu dengan sahabat. Ini tabi'in namanya. Jadi tabi'in itu satu generasi yang tidak pernah berjumpa dengan Nabi, tapi berjumpanya dengan sahabat. Disebutnya apa? Tabi'in. Kalau sahabat, syaratnya 3 yang sering kita sampaikan itu. Hidup di zaman Nabi, berjumpa dengan Nabi, beriman kepada Nabi. Maka orang itu disebut apa? Sahabat. Di kalangan ulama tabi'in, ada seorang ulama namanya Syekh Ibrahim bin Adham bin Mansur. Ya, Syekh Ibrahim bin Adham bin Mansur. Beliau ini orang ulama besar, ahli zuhud dia, orang yang soleh, luar biasa. Dan dia menuliskan di dalam kitab itu, dituliskan oleh pengarang kitabnya tentang dialog dia dengan seorang murid-muridnya, dengan para muridnya. Jadi dia pernah ditanya oleh muridnya, Tuan Imam, saya baca di dalam Al-Quran ada ayat yang berbunyi ud'uni astajib lakum. Berdoalah kamu kepadaku, niscaya aku akan kabulkan doamu. Kata Imam Ibrahim bin Adham bin Mansur, betul, memang ada ayat itu dalam Al-Quran. Lalu apa masalahnya? Begini Tuan Imam, kami ini sudah berdoa kepada Allah pagi, sore, siang, malam. Kami selalu bermohon dan bermunajat kepada Allah. Tiap hari kami berdoa kepada Allah. Tapi kenapa sampai saat ini doa-doa kami belum dikabulkan oleh Allah? Tapi kenapa sampai saat ini doa kami belum diijabah oleh Allah? Padahal Allah janji, katanya setiap doa pasti apa? Dikabulkan. Tapi kenapa kami doa-doa kami sampai saat ini belum dikabulkan? Ini kan pertanyaan sebetulnya mewakili pertanyaan kita. Betul ya? Kenapa doa kami belum dikabulkan katanya? Apa jawaban Imam Ibrahim bin Adham bin Mansur? Tahukah kalian katanya kenapa doa kalian tidak dikabulkan oleh Allah? Oh ternyata ada beberapa sebab yang menyebabkan doa kita tidak dikabulkan oleh Allah. Yang pertama katanya, yang menyebabkan doa kita belum dikabulkan oleh Allah, kata Al-Imam Ibrahim bin Adham bin Mansur, araftumullaha wa lam tu'tuhu haqqahu. Kalian kenal Allah, tapi kalian tidak pernah taat menjalankan perintah Allah. Itu yang menyebabkan doa kita tidak dikabulkan oleh Allah. Kita kenal Allah, tapi kita tidak pernah mau menjalankan perintah Allah. Bagaimana Allah mau dekat dengan kita kalau kita sendiri tidak pernah mau mendekatkan diri kepada Allah? Betul? Bagaimana mungkin Allah mau bisa dekat dengan kita sementara kita tidak pernah mau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala? Maaf beribu maaf, Allah nggak bisa dekat kalau hanya diceramahkan saja, nggak bisa. Allah nggak bisa dekat sama kita kalau hanya dipidatokan saja, enggak. Tapi insya Allah, Allah akan dekat dengan kita kalau kita bisa mendekatkan diri kepada Allah, yaitu dengan memperbanyak ritual ibadah.
Semakin banyak kita ibadah kepada Allah, maka Allah akan semakin dekat dengan kita. Insya. Semakin banyak kita sujud kepada Allah, maka semakin banyak kita sujud, semakin dekat Allah kepada kita. Semakin banyak kita bangun di waktu malam, di keheningan malam, orang lagi asik tidur, orang lagi terlena di dalam mimpinya, kita bangun. Semakin sering kita bertahajud, insya Allah, Allah akan semakin dekat dengan kita. Kalau Allah sudah dekat dengan kita, kalau Allah sudah dekat dengan kita, jangankan yang kita minta, yang tidak kita minta pun pasti akan diberikan oleh Allah. Karena Dia adalah zat yang maha rahman dan maha rahim. Betul? Jadi kalau sekarang ini ada doa kita yang belum dikabulkan oleh Allah, kita jangan suuzon dulu. Kita jangan punya prasangka jelek dulu sama Allah. Lebih baik kita introspeksi kepada diri kita. Karena mungkin masih banyak perintah Allah yang belum kita jalani. Masih jauh kita sama Allah. Betul? Kita kan ini kadang-kadang ingat sama Allah itu situasional dan kondisional. Baru kita ingat sama Allah. Maaf. Kalau boleh tanya, kira-kira kita kalau lagi deket sama Allah biasanya kalau lagi seneng apa lagi susah? Halo? Kalau dekat sama Allah biasanya lagi seneng apa lagi susah? Ya ilaha illallah. Biasanya tanggal berapa aja tuh? Kita biasanya kalau dekat sama Allah dalam kondisi senang apa susah? Itulah yang digambarkan oleh Al-Quran. Ya, wa iza masal insana durru da'ana li jambihi aw qa'idan aw qa'ima falamma kasafna anhu durrahu marra ka'allam yad'una ila durrin masahu. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa idza masal insana durru, ketika manusia kami berikan ujian, ketika manusia kami berikan musibah, ketika manusia kami timpakan bencana kepadanya, da'ana li jambihi au qa'idan au qa'ima, barulah manusia itu ingat dan dekat dengan aku, kata Allah. Lagi diri dia ingat aku, lagi duduk ingat sama aku, lagi berbaring pun ingat sama aku. Kenapa? Lagi susah, lagi banyak masalah. La ilaha illallah, tasbih dipegang. Kenapa? Lagi susah. Tapi apa kata Allah? Falamma kasafna anhu durrahu. Ketika musibah itu kami ganti dengan kenikmatan, katanya. Yang sakit kami sembuhkan penyakitnya, yang rezekinya kurang kami tambah rezekinya, yang belum naik jabatannya kami naikin jabatannya. Sukses dia, sehat dia, jaya dia. Marroka allam yad'una ila durrin masahu. Manusia pun berjalan dengan sombongnya, seolah-olah dia belum pernah ingat kepada aku, kata Allah. Lagi susah? Lagi susah? Ini lagi susah apa lagi senang sekarang? Senang ya. Makanya kata Allah apa? Ta'arraf, kata Nabi, ta'arraf ila raha. Ingatlah kamu kepada Allah dalam keadaan senang. Nanti Allah akan ingat kepadamu ketika kamu dalam keadaan susah. Ketika kamu dalam keadaan susah, biasanya kalau orang dalam keadaan susah, Pak, kira-kira teman pada deketin apa pada jauhin? Iya, pada ngejauhin kita, Pak. Ketika pada saat kita dalam keadaan susah, ya Allah, jangan lagi teman-teman kita, kadang-kadang kakak kita, adik kita, saudara kita nggak mau sama kita. Jangan lagi pada mereka teman, kawan, saudara. Kalau kita lagi susah, lalar juga ogah nemplok di kita. Tapi ketika kita lagi senang, Masya Allah, banyak yang datang kita nggak? Iya. Banyak yang datengin kita, yang deketin kita. Bahkan kadang-kadang gua encing lu ini gua.
Gua paman lu tuh, kenal kagak ngaku apa? Paman, Masya Allah. Ya, jadi satu tuh sebabnya. Ini hadis, subhanallah nih Nabi memberikan sebuah motivasi buat kita. Yang pertama, tanamkan dalam diri kita ini bahwa doa itu akan dikabulkan oleh Allah. Tapi dengan catatan, satu, apa katanya? Wa antum muqinuna bil ijabah. Kamu sekalian harus yakin doa kamu apa? Dikabulkan oleh Allah. Jangan ada keraguan di dalam doamu. Jangan ada keraguan. Kalau ada keraguan di dalam doamu, maka kamu tidak akan dikabulkan doa itu oleh Allah. Sekalipun engkau berdoa di depan Ka'bah, sekalipun engkau berdoa di padang Arafah, ketika wukuf di padang Arafah, tapi kamu ragu dengan doamu, apakah diterima atau tidak, apakah diterima atau tidak, maka tidak akan diterima doa itu. Tanamkan keyakinan dalam diri kita. Manfaatkan waktu-waktu yang mustajab, doa, dan di antara doa-doa yang kita baca, maaf, kalaulah boleh saya titip pesan, di antara doa yang kita baca, maka kita bacakan doa untuk ayah dan ibu kita. Insya Allah. Jangan sekali-kali kita tinggalkan doa untuk mereka. Ya, sekalipun dia masih hidup, ayah kita masih hidup, ibu kita masih hidup, apatah lagi kalau sudah meninggal dunia. Jangan kita tinggalkan itu. Iza tarakal abdu du'a li walidaini. Apabila ada seorang anak yang meninggalkan doa untuk kedua orang tuanya, fa innahu yanqati'u anhu rizqu, maka Allah akan cabut keberkahan dari rizki yang dia dapatkan. Nauzubillah min zalik. Mudah-mudahan satu hadis ini membawa penambahan wawasan kita dan kita selalu memperbaiki ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para jamaah, pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan jazakumullah khairan katsira. Terima kasih. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Kemarin acara di tempat kami, di pesantren kami berjalan dengan baik, dengan lancar, dengan sukses, alhamdulillah. Dan juga banyak para ulama, para tokoh agama, para kiai, para habaib sejauh Jabodetabek, dan juga jamaahnya juga banyak. Ya alhamdulillah, kurang lebih hampir 7.500 orang lah itu yang hadir. Ya, udah datang apa enggak nih kemarin? Itu alhamdulillah itu bisa berjalan dengan baik, dengan lancar semuanya. Dan saya punya keyakinan sekali bahwa keberhasilan, kelancaran acara kemarin itu bahwa tidak lain adalah satu di antaranya perhatian dan bantuan bapak-bapak sekalian, ya para jamaah, wabil khusus daripada Yayasan Al-Maghfirah yang telah memberikan kontribusi. Saya tidak bisa berbuat apa-apa kecuali dengan doa. Mudah-mudahan antum semuanya dipanjangkan umurnya oleh Allah, diberikan rezeki yang halal, dimurahkan rezeki yang halal, dan insya Allah dikasih keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Ya, Al-Fatihah. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.